Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Bagaimana saudara hari ini? Kita percaya Tuhan, di dalam situasi yang seperti ini, ada rencana Tuhan. Dan saya percaya, di tengah-tengah saudara, Tuhan hadir mengurapi saudara. Mari siapkan hati saudara, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Selami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih lembut lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna,
bersama rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu kami percaya Tuhan, kami percaya sempurna Yesus pengorbananmu. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dalam setiap permasalahan yang sedang kami hadapi Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami. Engkau ada selalu menyertai kami Tuhan. Kami percaya di dalam naungan-Mu kami rasakan aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saya undang jemaat untuk bagi berdiri. Kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan
hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Mari jemaat Tuhan katakan haleluya. Haleluya, amin. 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 Mari sama-sama katakan haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang merebut kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Mari gereja Tuhan dimanapun kau berada, mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku
sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari gereja Tuhan katakan bersama-sama. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kau mempesona diriku, sepanjang umur hidupku. Mari angkat tanganmu bersama dan katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Shalom. Mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semuanya karena kasih setia Tuhan. Dan kalau kami bisa mengikuti ibadah pada saat ini, semuanya karena kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini beritakan firman-Mu melalui hamba-Mu, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam mendatangkan kebaikan. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi juga kami, berkati kami semua yang mendengarkannya, supaya kami semuanya beroleh berkat dari ibadah yang online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah 7 minggu kita ibadah secara online. Tapi saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Karena Tuhan menyertai kita semuanya. Ada amin? Ya,
Saudara yang kasih di dalam Tuhan, melihat situasi yang tidak pasti ini, melihat situasi yang benar-benar sangat membingungkan bagi kita semuanya. Sesuatu di mana kapan pandemi ini berakhir, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapan, ada yang bilang sampai Mei, ada yang bilang sampai September, ada yang bilang juga nggak tahu sampai Menteri Pendidikan sudah merancangkan sampai akhir tahun, tapi itu hanya rancangan yang dipersiapkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua serba tidak pasti. Situasi ekonomi juga hari ini juga tidak pasti. Ada yang harga melambung tinggi, ada yang harga tiba-tiba anjlok karena tidak ada pembeli. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi yang sedemikian? Kita tidak tahu kapan prediksi PSBB semua diperlakukan. Lockdown semua diperlakukan, kapan kita tidak tahu semuanya. Banyak sesuatu yang tidak pasti hari ini. Juga di kalangan teolog juga berbicara banyak anggapan-anggapan bahwa pandemi ini ada yang berasal dari iblis, maka perlu ditengking. Ada juga yang berpandangan bahwa ini dari Tuhan, maka kita harus siap menghadapi. Saudara, banyak yang tidak pasti. Tapi satu hal, apa yang diperlukan ketika menghadapi situasi seperti percayalah saudara percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Dan saya berharap relasi yang sehat dengan Tuhan itu ada pada kita semuanya. Maka kita bisa mengatasi semua yang tidak pasti ini. Semua yang berjalan dengan ketidakpastian ini membuat kadang-kadang hati kita ciut. Tetapi bersama Tuhan ada sesuatu yang pasti. Saudara, di dalam menghadapi situasi yang seperti ini, kita memerlukan cara pandang yang benar tentang situasi seperti ini. Cara pandang yang benar dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Yang pertama saudara, bahwa tidak ada kejadian buruk yang menimpa kita tanpa seizin Tuhan. Sekali lagi, saya katakan, tidak ada kejadian yang buruk yang menimpa kita tanpa seizin Tuhan. Contoh saudara, Ayub yang begitu saleh, Tuhan memberikan ujian kepada Ayub. Tuhan sedang mempertontonkan Ayub kepada iblis. Kamu boleh cobai Ayub, tapi satu hal, jangan sampai nyawanya. Ayub mengalami situasi yang sedemikian sangat hebat kepedihannya. Dia sakit, kena borok semuanya, hartanya hilang, anak-anaknya mati satu persatu, istrinya meninggalkan dia. Tetapi saudara, semuanya atas seizin Tuhan. Bahkan di akhir daripada kitab Ayub mengatakan, Ayub 42 mengatakan, dahulu dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Nah, saudara, tidak ada sesuatu kejadian yang buruk yang menimpa kita tanpa seizin Tuhan. Lukas 21 ayat 18 dikatakan, tidak sehelai rambut pun itu jatuh tanpa seizin Tuhan. Makanya di dalam pandemi seperti ini tidak ada kejadian buruk yang menimpa kita tanpa seizin Tuhan. Berarti kalau ada pandemi seperti ini, ada wabah yang seperti ini, begitu mendunia ini, pasti seizin Tuhan. Dan ketahuilah kalau semua seizin Tuhan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Untuk orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, cara pandang apa yang harus kita miliki
untuk menghadapi situasi yang tidak menentu ini? Cara pandang apa yang harus kita hadapi untuk melihat, untuk masuk dalam situasi seperti ini? Yang kedua adalah, ini Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan menghendaki, ada dua hal lagi. Kalau Tuhan menghendaki, yakinlah bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan yang indah terhadap kita semuanya. Yakinlah bahwa Tuhan mempunyai suatu planning yang bagus terhadap kita semuanya. Yeremia 29 ayat 11. Mari kita lihat Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara perlu ketahui bahwa Yeremia 29 ayat 11 ini kondisi bangsa Israel ada pada kondisi yang tidak baik. Ada di dalam perbudakan. Nah, pada waktu ada di dalam perbudakan, lihat di sini, di Yeremia 29 ayat 11 ini, bahwa Tuhan tetap merancangkan sesuatu yang baik. Saudara, di dalam situasi yang tidak menentu ini, saudara perlu ketahui dan kita semua perlu ketahui bahwa rancangan Tuhan itu baik bagi kita semuanya. Coba kita tengok. Di dalam stay at home seperti ini, bagaimana keluarga demi keluarga dipulihkan Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang baik? Di dalam masa-masa anak-anak sekolah harus belajar di rumah. Segala sesuatu dikerjakan di rumah. Anak-anak tambah lebih rajin belajar. Sekalipun mereka tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, tapi ada PR, ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Dan membuat lebih rajin. Hubungan antara orang tua dengan anak ketika anak-anak mengadakan proses proses pembelajaran, ada hubungan yang baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak hal yang baik. Kalau kita renungkan, banyak hal yang baik sebenarnya. Bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang baik. Bangsa Israel ketika ada di dalam pembuangan, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Coba kita renungkan, kebaikan apa yang Tuhan sedang tanamkan di dalam kehidupan kita, kebaikan apa yang Tuhan tanamkan di dalam kerohanian kita. Justru pada saat pandemi seperti ini, orang semakin berharap kepada Tuhan, iman kita semakin tumbuh. Bukankah begitu? Pengharapan kita semakin tumbuh kepada Tuhan, kita hanya berharap kepada Tuhan saja, tidak bisa pada yang lain. Iman kita tumbuh, rasa percaya kita kepada Tuhan mulai tumbuh, tanggung jawab belajar anak-anak mulai tumbuh, kebersamaan di dalam keluarga mulai tumbuh. Ini sesuatu yang baik, ini rancangan Tuhan yang baik. Dan seperti di dalam Maleakhi yang keempat, yang kemarin minggu saya katakan, bahwa hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak, dan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Ini saatnya. Ada sesuatu yang baik pasti. Jika Tuhan menghendaki, pasti Dia mempunyai rancangan yang indah. Yang kedua, kalau Tuhan menghendaki, pasti Dia akan memberikan jalan keluar.
pasti dia akan memberikan kekuatan di dalam menghadapi. Bukankah ini tambah kuat kita? Coba lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, dari 1 Korintus 10 ayat 13 ini, pencobaan yang kamu alami ini sebenarnya tidak melebihi kekuatanmu. Pencobaan yang kamu alami ini Tuhan tidak membiarkan sendiri. Tuhan tidak memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Dan ketika kita dicobai, ada hal yang baik. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ia akan berikan kepadamu jalan keluar. Apa yang kau hadapi saat ini? Mungkin bisnismu dalam keadaan yang tidak baik. Ingat saudara-saudara ayat ini. Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Dan kau akan mendapatkan hikmat dan akan menemukan bisnis-bisnis yang baru. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini, Tuhan memberikan sesuatu yang baik. Banyak orang yang mengalami hari ini. Oleh sebab itu jangan berkecil hati. Tuhan itu memberi kekuatan dan memberi jalan keluar. Memberi kekuatan dan memberi jalan keluar. Ini yang memberikan kita spirit yang luar biasa. Tuhan itu menguatkan kita semuanya. Yang ketiga saudara. Yang ketiga itu ada intervensi daripada Allah di dalam setiap kejadian. Jadi paradigma kita harus berubah. Di setiap kejadian itu ada campur tangan Allah. Di setiap kejadian ada campur tangan Allah. Contoh. Saudara lihat kejadian Yusuf. Bagaimana Yusuf itu mengalami sesuatu yang tidak baik. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dibeli oleh orang Mesir, Potifar oleh orang Mesir. Sampai di sana dijadikan budak. Bukankah ini sesuatu yang tidak baik? Tapi ketika Allah intervensi, saudara lihat akhir daripada Yusuf. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ternyata rencana Tuhan itu baik. Ternyata ketika ada kejadian yang tidak baik dan Allah intervensi di dalamnya, Allah turut campur di dalamnya, ada sesuatu yang baik. Kejadian 50 ayat 20, Yusuf mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik terhadap aku. Saudara, Roma 8 ayat 28, mari kita lihat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam mendatangkan kebaikan. Jangan khawatir, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ketika Allah turut campur tangan, kebaikannya nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup mengubah hal-hal yang buruk itu menjadi sebuah kebaikan. Saya ulang lagi.
Tuhan sanggup mengubah hal-hal yang buruk menjadi sebuah kebaikan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 3 hal ini, cara pandang kita di dalam menghadapi pandemi ini, cara pandang kita tentang sesuatu yang tidak baik. Pertama, tidak ada kejadian buruk yang menimpa kita tanpa seizin Tuhan. Yang kedua, kejadian semuanya ini Tuhan mengendaki. Jika Tuhan mengendaki, maka Dia mempunyai rancangan yang indah. Jika Tuhan mengendaki, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Yang ketiga, saudara-saudara, jangan khawatir. Ada campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Ada campur tangan Allah di dalam sesuatu yang kelihatan buruk ini. Tetapi Allah sanggup mengubah hal-hal yang buruk menjadi sebuah kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau memberkati kami dengan cara pandang di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, masa-masa yang kelihatan tidak baik ini. Tetapi sesungguhnya Engkau sedang menanamkan suatu kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan kami. Biarlah minggu ini Tuhan iman kami bangkit. Iman kami tidak terpuruk. Kami mulai melangkah. Karena Tuhan sedang menanamkan suatu kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Kami serahkan sebentar juga kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati sakramen ini. Dan biarlah kami sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari saudara siapkan roti dan anggur yang sudah ada pada saudara. Dan kita bersama-sama akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pada saat ini kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Walaupun kami tidak bersama-sama, kami ada di rumah-rumah, tetapi kami percaya tubuh-Mu itu sudah terpecah-pecah supaya kami menjadi satu Tuhan. Dan biarlah apa yang Kau berikan bagi kami itu menjadi bagian kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami percaya Tuhan bahwa melalui darah-Mu, darah perjanjian itu kami diselamatkan. Kami dimeteraikan menjadi milik-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami akan minum perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara ucapkan syukur. Angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu,
Syukur untuk kemurahan. Syukur untuk sesuatu yang baik yang Kau kerjakan pada kami pada hari ini Tuhan. Kami akan tatap ke depan bahwa Kau mempunyai rencana yang indah terhadap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu senantiasa. Tuhan memberikan kesehatan yang selalu diperbaharui. Tuhan memberimu kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar. Bisnis-bisnis yang sudah menurun, Tuhan sanggup memberikan hikmat yang baru di dalam bisnismu. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Semuanya dilindungi Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin.